Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Ayana Prisa. Jadi di video kali ini sesuai di judul, kita bakal menceritakan cerita rakyat lagi nih. Sekarang aku mau ceritain cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Barat. Buat kalian yang orang Sumatera Barat, boleh dong absen di kolom komentar. Jadi cerita rakyat dari Sumatera Barat ini judulnya, betul, Malin Kundang. Kalau misalnya kita dengar Malin Kundang itu, kalau aku kalau ngedengar Malin Kundang itu yang aku inget itu batu bersujud, terus durhaka, merantau. Terus ya itulah yang ada di pikiran kalau misalnya dengar Malin Kundang. Jadi di cerita ini kita bakal ceritain sosok anak yang nakal, pergi merantau, meninggalkan ibunya sendirian. Saat pulang dia menganggap ibunya itu bukan ibunya, dia menganggap ibunya itu perempuan tua. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk aja ke videonya. Let's go! Jadi di cerita ini itu aku yang menceritakan. Aku bakal menceritakan cerita rakyat dari Sumatera Barat. Buat kalian yang orang Sumatera Barat, boleh dong absen di kolom komentar. Jadi di video kali ini atau di cerita kali ini aku bakal menceritakan cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu Malin Kundang. Malin Kundang dikenal sebagai sosok anak laki-laki yang nakal. Maklum, anak laki-laki. Malin Kundang hanya tinggal berdua bersama ibunya karena ayahnya pergi merantau ke pulau sebelah agar bisa menafkahi anak dan istrinya. Malin Kundang hanya tinggal berdua bersama ibunya di rumah yang tua. Malin Kundang dan ibunya tinggal di pesisir pantai Pulau Sumatera, tepatnya Sumatera Barat. Singkat cerita, Malin Kundang izin kepada ibunya. Ibu, Malin izin ingin menangkap ikan di pantai ya. Oh iya Malin, hati-hati ya. Jangan pulang larut malam. Iya Bu, Malin akan pulang tepat waktu. Oh, sudah Bu, Malin pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Malin, hati-hati ya. Iya Bu, Malin mau pergi dulu ya. Dadah. Iya. Singkat cerita, Malin sudah sampai di lokasi dia akan menangkap ikan. Dia akhirnya mengeluarkan alat-alat pancingan dan mulai mencari ikan, mulai memancing ikan. Dan singkat cerita dia sudah mendapatkan ikan yang lumayan banyak. Dia ingat pesan ibunya kalau tidak boleh pulang larut malam. Setelah dia mendapatkan ikan yang lumayan banyak dan besar, Malin memutuskan untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, Malin mengetuk pintu. Assalamualaikum Bu. Ibu, assalamualaikum. Malin pulang. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam Malin. Masuk. Sudah dapat tadi ikannya? Sudah Bu, Malin tadi sudah dapat. Ya sudah, mana ikannya? Ibu akan masakan tumis ikan kesukaanmu. Yeay, ini Bu ikannya Bu. Oke, bentar dulu ya Malin, ibu masakin dulu. Kamu tunggu sini dulu ya. Iya Bu, Malin tunggu ya. Ibu Malin segera memasak tumis ikan kesukaan Malin. Singkat cerita, Malin sudah tumbuh sebagai laki-laki yang dewasa dan gagah. Malin kasihan melihat ibunya hidup di garis kemiskinan seperti itu. Malin akhirnya memutuskan kepada dirinya untuk ingin pergi merantau, ingin mencari ayahnya. Karena ayahnya sudah merantau lama sekali, tetapi tidak ada kabar, tidak ada satupun kabar dari ayahnya. Dan memutuskan untuk merantau ke pulau sebelah. Akhirnya Malin pun izin kepada ibunya. Ibu, Malin izin merantau ya. Malin ingin mencari ayah. Kamu kenapa Malin? Kenapa tiba-tiba kamu ingin merantau? Aku kasihan melihat ibu hidup di garis kemiskinan.
Aku ingin merantau agar ibu bisa hidup enak, agar ibu bisa hidup enak dan tidak kesusahan. Ibunya sempat ragu untuk mengiyakan permintaan anaknya. Ibunya berpikir dulu. Ibu Malin berpikir, gimana ya nanti kalau misalnya Malin sudah merantau? Nanti aku tinggal di rumah sendirian. Tidak ada orang di rumahku karena ayah Malin dan Malin pun sudah merantau. Dengan keraguan yang masih meragukan Ibu Malin, Malin berusaha untuk mempercayakan ibunya. Bu, percayalah pada Malin. Malin akan sukses. Malin akan sukses. Malin tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kali ini. Sudahlah, boleh. Singkat cerita, Ibu Malin dan Malin pergi untuk ke kapal untuk mengantar anaknya. Malin Kundang mengantar anaknya untuk merantau. Ibu Malin mengantari si Malin Kundang agar bisa berpamitan. Singkat cerita, dia sudah sampai di lokasi pemberangkatan. Saat dia ingin naik ke kapal, Ibu Malin melihat nahkoda yang membawa Malin. Oh, ini nahkodanya. Lalu, singkat cerita juga, Malin pun segera berangkat untuk merantau. Malin berpamitan kepada ibunya. Ibu, Malin pamit ya mau merantau. Doakan Malin agar sukses nanti di sana. Iya Malin, kamu pasti akan sukses. Hati-hati di jalan ya anakku Malin. Iya Bu, nanti insya Allah kalau Malin sudah sukses, Malin akan pulang untuk menemui ibu. Iya Malin. Assalamualaikum Malin. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Singkat cerita, Malin pun akhirnya pergi merantau menaiki kapal terserbut. Singkat cerita, Malin pun pergi merantau menggunakan atau berlayar menggunakan kapal tersebut. Bentar, aus. Singkat cerita, Malin sudah sukses dan dia sudah mempunyai seorang istri. Malin juga sudah mempunyai kapal sendiri dan sudah mempunyai awak kapal. Setelah dia sudah sukses, dia akhirnya memutuskan untuk pulang ke tanah lahirnya. Di mana itu? Di Sumatera Barat, pesisir pantai. Dia memutuskan untuk pulang, untuk balik menemui ibunya ke tanah lahir si Malin. Memutuskan untuk pulang kembali ke tanah lahir Malin Kundang. Singkat cerita, ternyata nahkoda yang dulunya membawa Malin merantau ke pulau sebelah, Ibu Malin bertemu dengan nahkoda itu. Ibu Malin sangat senang. Akhirnya aku bisa menemukan nahkoda itu. Aku akan menanyakan kabar Malin. Bagaimana kabar Malin saat ini? Akhirnya Ibu Malin menghampiri nahkoda. Berlari-lari. Nahkoda, gimana kabar anakku? Malin, gimana kabar anakku? Oh, kamu ibunya Malin ya? Iya, aku ibunya Malin. Oh, Malin sekarang sudah sukses. Sekarang dia sudah punya kapal sendiri, sudah punya istri. Alhamdulillah anakku. Dia juga berpesan dia akan kembali ke tanah lahirnya. Sungguh, apakah dia akan pulang untuk menemui ibunya? Iya, dia bilang seperti itu. Dia akan pulang ke sini. Oke, baiklah nahkoda. Terima kasih. Saya pamit dulu ya. Oh, iya. Singkat cerita, setelah berpamitan,
Ibu Malin memutuskan untuk pergi ke pasar. Ibu Malin tidak ke rumah. Ibu Malin tidak langsung pulang ke rumah, tetapi dia pergi ke pasar. Loh, kenapa dia langsung pergi ke pasar? Dia membeli ikan yang banyak dan besar, lalu dia bergegas pulang untuk memasak tumis ikan. Di awal cerita, aku udah menceritakan kalau misal si Malin ini suka sama tumis ikan. Makanya pas Ibu Malin ngedenger Malin besok akan pulang, dia langsung bergegas pergi ke pasar lalu memasak tumis ikan kesukaan Malin. Dia langsung masak dengan porsi yang besar, dengan porsi yang banyak, dengan porsi yang jempol. Lah, kok banyak banget? Nanti kalau nggak habis gimana? Alasan dia memasak dengan porsi yang banyak adalah karena dia tahu kalau Malin sudah mempunyai istri. Jadi, Ibu Malin itu memasak tumis ikan dengan porsi yang banyak untuk menyambut kedatangan istri Malin dan Malin undang si anaknya itu. Keesokan harinya, bentar, aus. Keesokan harinya, Ibu Malin bergegas untuk berlari, untuk pergi ke tepi pantai. Dia langsung berlari karena dia sudah tidak sabar menemui sang anak, yaitu Malin Kundang. Dia langsung berlari ke tepi pantai untuk menjumpai Malin. Dari kejauhan, Ibu Malin sudah melihat ada kapal yang paling besar. Kapal ini bukan sembarang kapal, karena kapal yang dia lihat di laut. Kapal yang paling besar yang pernah Ibu Malin lihat. Dibandingkan kapal yang lain, ukurannya segini. Sedangkan kapal yang Ibu Malin lihat ukurannya jauh lebih besar. Ibu Malin yakin nanti yang turun dari kapal besar itu adalah anaknya. Siapa? Malin Kundang. Ibunya menunggu kepulangan anaknya si Malin Kundang dengan sabar. Singkat cerita, akhirnya kapal itu nyampe juga nih. Kapal besar itu sampai di tepi pantai, sampai di Sumatera Barat. Ibunya benar-benar sudah yakin kalau ini nanti pasti yang turun anakku, Malin Kundang, karena nakoda sudah menceritakan Malin Kundang sudah hidup sukses, dia sudah punya istri, sudah punya kapal sendiri, sudah punya awak kapal. Setelah dilihat, benar saja yang turun dari kapal adalah Malin Kundang dengan istrinya. Ibunya merasa terkejut dan menangis karena melihat anaknya sudah hidup sukses, sudah punya kapal sendiri, sudah punya istri. Dia bergegas berlari untuk menemui anaknya. Tetapi hal yang gak terduga-duga, Malin mendorong ibunya sendiri. Ketika ibunya hendak memeluk Malin mendorong ibunya sendiri dengan ekspresi marah. Siapa kamu? Apaan kamu meluk-meluk saya? Kamu siapa? Lalu Ibu Malin bilang, aku ibumu Malin, aku ibumu. Malin menjawab, aku tidak punya ibu seperti kamu. Aku tidak punya ibu yang lusuh dan miskin serta tua seperti kamu. Kamu siapa? Kamu berbohong ya? Lalu istri Malin pun berani untuk menanyakan hal itu pada Malin. Malin, itu siapa? Itu ibumu. Kamu bilang ibumu kaya raya dan cantik. Apa benar ini ibumu? Bukan sayang, ini bukan ibuku. Aku tidak punya ibu miskin seperti dia. Malin, apakah kamu benar? Apakah itu bukan ibumu? Ya sayang, percayalah kepadaku. Ya bukan ibuku. Ya sudah, baiklah. Akhirnya Malin memerintahkan awak kapalnya. Hei, usir dia, singkirkan dia. Berani-beraninya dia memeluk.
Berani-beraninya dia memelukku. Usir dia sekarang. Baik Tuan. Gitu. Akhirnya Ibu Malin diusir oleh awak kapal Malin Kundang. Di situ ibunya menangis dan ibunya akhirnya berdoa. Ya Tuhan, jika memang benar dia anakku, maka kutuklah dia. Jika memang dia bukan anakku, maafkan aku akan memaafkan dia. Setelah Ibu Malin berdoa seperti itu, tiba-tiba petir menggelegar, langsung hujan badai di sekeliling pulau itu, langsung hujan badai, petir, hujan badai ya, gimana tahu itu ya. Setelah itu Malin tersambar petir, Malin tersambar, petir nih petir, langsung nyambar si Malin, petir nyambar si Malin, perlahan-lahan Malin berubah menjadi batu. Malin berubah menjadi batu. Bukan Malin doang, kapalnya juga berubah jadi batu. Kapalnya, isi kapalnya, tali tambangnya juga tuh jadi batu. Karena apa? Itu karena doa Ibu Malin. Karena doanya Ibu Malin terkabul. Jadi setelah Ibu Malin berdoa seperti itu, dia yakin memang benar dia anak. Dia tidak mengaku kalau aku ibunya. Wah, parah banget ini. Oke guys, jadi sekian video dari aku. Buat kalian yang mau request, Kak, coba cerita rakyat dari sini, dari daerah sini, Kak. Kak, coba cerita rakyat dari daerah sini. Kalian langsung aja tulis di komen. Insya Allah nanti aku bakal ceritain cerita yang kalian request. Setelah menonton video aku, seperti biasa, jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Dia memeluk. Berani saja. Kak.